Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini, walaupun sedikit gerimisnya ya, rintik-rintik, alhamdulillah kita masih melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar khusus bulan Ramadan kita pakai paket Ramadan. Kemudian salawat berikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah MTS MA Halidi Hadiah, Bapak Pamanulan Siregar NPDI beserta jajarannya. Kemudian yang kami muliakan para ustadz dan ustazah yang berhadir pada hari ini, dan yang tak lupa yang ustazah sayangi dan ustazah banggakan anak-anak ustazah semuanya. Apa kabar anak ustazah? Iya, yang musuhnya ya. Nanti kita ada buat kuis. Coba pemanasan terus. Apa judul kita hari ini? Puasa Ramadan. Iya, cara menghatamkan Al-Quran luar biasa. Coba ustazah mau tanya. Dari tadi pagi dan saja dari mulai tahajud sampai tadi ini, ada nggak yang sudah membaca hari ini satu juz? Yang ada di tangan? Yang membaca hari ini nah ya, bukan dari semalam. Hari ini guru sore ini yang sudah baca satu juz dari pagi. Ada? Yang ada sini nah, coba di sini dong. Kemudian kata Rasulullah, coba kalau gitu 25 hari, baca 25 hari. Alhamdulillah ya Rasulullah, bahwa fisikku masih kuat. Kemudian dibawakan lagi sama Rasulullah, coba baca 20 hari khatam. Kemudian mengatakan lagi Abdullah bin Am, apa katanya? Fisikku masih kuat. Kemudian 15 hari, 10 hari, sampai ke berapa? Sampai berapa nak? Dalam sebulan 10 kali khatam. Nah, mudah itu. Ya ya, itu adalah sahabat Nabi. Nah ustazah, oh hebat kali ya, bisa hari sekali dia khatam. Apakah dia tidak punya kerjaan? Banyak nak. Bahkan sahabat Nabi rata-rata istrinya lebih dari satu. Artinya adalah si
kita itu bagi-bagi HP-nya kan, apalagi HP cuma satu. Kapan jatahku? Jatahku pulang sekolah dari jam 2 sampai jam 3. Bisa bayangkan nak, kalau untuk urusan dunia, untuk urusan main-main, kita punya target kapan kita mau megang HP. Coba kalau untuk akhirat, pernah nggak kita punya target? Atau kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran? Jadi nak, kalau kita tidak meluangkan diri, tidak memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi rugi. Coba lihat, siapapun yang membaca Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, di antara malaikat itu semuanya, siapa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu nak mewahyukan, ya, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Di antara yang 25 nabi, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan, artinya adalah bulan yang paling mulia, yang paling mulia. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau saja? Mau. Jangan mau, kena ya? Maka kita harus selalu merutinkan baca Al-Quran. Coba saya tanya ini, siapa yang dari sekarang anak ustazah sudah merutinkan 1 minggu 1 juz? Ada? Satu hari 1 juz tapi rutin ada? 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 1 hari 1? Jadi nanti kenapa tunjuk? Hah? Malu nak? Oh, nanti datang saja nak ya. Ya nak ya, nah itu dia. Jadi kalau kita nak terbiasa untuk membaca Al-Quran, itu sangat luar biasa yang terjadi pada diri kita. Ya nak ya, kenapa? Al-Quran itu nggak mau bersama orang-orang yang tidak baik. Yakinlah bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang baik. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau seumpamanya diumumkan, ya nak ya, di sekolah ini siswa terbaik dan berprestasi adalah Bang Gigi. Bangga nggak itu? Bangga. Senang nggak itu? Senang. Itu nak diumumkan di sekolah. Bagaimana kalau seumpamanya yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ustazah, saya nggak mau membaca Al-Quran, tak mau tadarusan. Kenapa? Saya bacanya belum takut. Jangan buat alasan, ya nak ya. Nanti takut ustazah, takut apa? Takut berdosa karena salah artinya. Yang dikatakan berdosa kalau membaca Al-Quran adalah orang yang tahu bacaannya tapi disalah-salahkan. Tapi bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quran, kata Nabi-nya nak, itu akan mendapatkan 2 pahala bagi orang yang sambil belajar, tidak bisa belajarnya dan mengulangnya. Tebak-tebakan masih dapat. Tapi bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat nanti. Jadi nanti nak, surga nanti itu ada tingkatan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Katanya bacalah Al-Quran dan naiklah. Baca Al-Quran dan naiklah sebagaimana engkau baca di dunia. Maka semakin banyak Al-Quran yang kita baca, maka kedudukan kita akan semakin tinggi surga. Semakin tinggi surganya, maka fasilitasnya akan lengkap. Nah, mengapa kita tidak seperti itu? Kalau seumpamanya lah anak ustazah
kedudukan. Kedudukan semakin tinggi, gajinya semakin besar. Fasilitasnya juga semakin besar. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan bersusah payah untuk mengejar target supaya kedudukan kita semakin tinggi. Ini Allah yang mengatakan, bagi orang yang rajin membaca Al-Quran, maka nanti di surga sesuai dengan ayat-ayat yang dia baca. Nah, kemudian apa lagi? Bagi orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, itu akan mendapat kebaikan yang banyak. Dapat bayangkan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf bukan alif lam mim. Itu satu kalimat, ini satu huruf. Alif, lam, dan mim. Bayangkan 30 kebaikan. Tadi kita tadarus berapa ayat? Nah, kan pakai kalkulatornya tuh. Nah, itu anak, ya. Jadi sangat luar biasa bagi orang-orang yang bisa dan selalu membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Al-Quran itu akan membawa ketenangan. Kenapa bisa galau? Karena jauh dari Al-Quran. Coba anak saja pernah nggak galau? Pernah nggak galau? Iya. Galau gara-gara putus pacar. Galau gara-gara nggak ada uang jajan. Padahal galau itu gara-gara kita jauh dari Al-Quran. Orang kalau sudah galau, pergi shopping kemana-mana, pergi jalan-jalan kemana-mana, makan bakso besar kurang besar, makan bakso pedas kurang besar, kurang pedas. Itulah yang kita lakukan. Apakah dengan kita happy seperti itu kita akan merasa nyaman? Belum tentu. Karena bahwa keamanan dan kenyamanan itu adalah ada di hati kita. Nah, makanya kalau namanya kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita tidak akan galau. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita mau menghatamkan Al-Quran satu orang? Coba, satu juz itu berapa lembar, nak? Iya, satu juz ada 10 halaman. Salat 5 waktu. Salat satu hari berapa kali? 5 waktu. Apa aja, nak? Nah, bagaimana kita cara menghatamkan Al-Quran? Coba kita buat nanti, ya. Setelah habis sholat subuh tadi luar biasa. Sholat subuh bisa 1 juz. Bagi kita yang sibuk, ya, mau nyuci piring, mau ngepel, kalau nggak siap nanti nggak boleh pergi ke sekolah. Bagaimana? Cukup 2 lembar. 2 lembar berarti 4 halaman. 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah zuhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah maghrib, dan 2 lembar setelah isya. Di sana? Atau gini Ustazah, saya buka puasa bersama Iqbal tiap hari. Jadi kita buat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib. Nah, tengok-tengok situasi. Kadang yang banyak makan bubur, makan kolak, makan es, kekenyangan, mau muntah, nggak sempat tilawah. Nah, maka ini nanti, pada waktu sholat isya kita baca 2 lembar. Setelah kita mau tidur, evaluasi. Apa itu evaluasi? Kita tengok dalam 1 hari ini berapa lembar yang sudah saya baca, berapa kekurangannya. Nah, makanya di saat kita luang waktunya, jangan dipas-paskan 2 lembar. Pas waktu luang dibuat 3 atau 4 lembar. Jadi pada waktu seperti tadi, pada waktu maghrib, maka itu kita kadang tidak baca. Nah, jadi pada waktu itu evaluasi. Tadi 2 lembar, ternyata baru 8 lembar. Kekurangan 2 lembar,
kurang, kurang, nanggung, sedikit lagi, ada nggak nak? Nggak pernah ya. Seandainya ya kecanduan kita terhadap Al-Quran sama candunya dengan HP, luar biasa, ya kan? Bentar-bentar buka HP, sedikit-sedikit buka HP. Kalau itu yang kita lakukan terhadap Al-Quran, satu hari berapa juz? Ya kan nak? Nah, coba kita buat nak. Dari sekarang kita agendakan jangan pernah buka HP sebelum kita baca Al-Quran. Bisa nggak? Atau misalnya anak ustazah naik angkot, atau misalnya anak ustazah diantar orang tua, pegang Al-Quran, bawa Al-Quran, boleh di kantong, boleh dalam tas. Begitu lampu merah, baca. Jadilah lumayan daripada nengok-nengok, kok helmnya lucu kali ya, bajunya kok jelek kali ya, keretanya kok udah potong kali ya. Daripada terbaca angkot dulu, dari tahap-tahap yang kita lihat, baca Al-Quran sudah lumayan. Itu satu lampu merah. Bagaimana kalau 2 sampai 5 lampu merah? Nah, jadi bagaimana caranya ustazah? Coba dibiasakan setiap waktu kita dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Setiap waktu, setiap saat, letakkan tas. Harus ada Al-Quran. Kapanpun kita ingin baca Al-Quran, Al-Quran ada. Kapanpun kita ingin membaca Al-Quran, kita sudah dalam keadaan berwudu. Bisa? Bisa? Harus betul. Ya, enak ya? Ya, jadi itu nak ya. Jadi untuk anak ustazah, coba marilah kita biasakan diri kita untuk selalu bertilawat Al-Quran. Ya nak ya? Supaya kita nanti insya Allah di dalam surga Allah bersama malaikat. Mau nak? Mau. Jadi mari ya nak ya, luangkan